Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren Kirat yang dirahmati Allah. Ada istilah karma yang populer di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa pandangan tentang karma dalam Islam? Kata karma secara harfiah merupakan bahasa Sanskerta, dinamakan karma pala, yang berarti perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Sementara akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut disebut karma vipaka. Jika dilihat dari istilahnya, karma memang tidak ada dalam khasanah Islam. Tetapi ajaran Islam menyepakati jika tingkah laku buruk akan mengakibatkan sebuah keburukan juga. Karma dalam Islam juga mirip dengan hukum qisas dalam Islam, hukum yang setimpal atas perbuatan, bahwa nyawa dibayar nyawa. Dalam Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu qisas atas orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam surat lain dikatakan yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Dalam ayat tadi disebutkan bahwa barang siapa tidak menuntut balasan atau perilaku orang terhadap kita dan kita memaafkannya, maka itu akan mengurangi, menebus dosa kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Seandainya tidak ada hukum syariat qisas, maka secara sunnatullah Allah sendiri yang akan membalasnya dengan caranya. Mungkin hukuman tidak sama persis dengan perbuatannya, akan tetapi pasti hukuman tersebut setimpal dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Setiap kali manusia melakukan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka. Allah berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan mereka, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Salah satu hadis Nabi yang berbicara soal karma adalah riwayat sahabat Abu Hurairah berikut ini. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membantu kesulitan seorang mukmin, Allah akan membantu kesulitannya. Siapa yang mempermudah urusan seorang mukmin, Allah akan mempermudah urusannya. Siapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Pertolongan dan lindungan Allah senantiasa ada di dalam setiap pertolongan seorang hamba kepada saudaranya. Sahal bin Sa'ad rahimahullah berkata, malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sebebas-bebasnya, namun kamu pasti akan mati. Berbuatlah semaumu, namun pasti kamu akan dapat balasan. Cintailah orang yang engkau mau, namun pasti akan berpisah. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, kita sebagai umat manusia harus berbuat baik dan menjauhi segala larangan serta menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan perbuatan yang baik akan dibalas oleh Allah dengan segala sesuatu yang baik pula. Kita tidak tahu balasan apa yang diberikan Allah atas perbuatan baik dan perbuatan buruk kita.
Boleh jadi ketika kita sedang berbuat kebaikan, semisal bersedekah pada fakir miskin, balasan Allah kepada kita berupa rezeki yang berlipat, atau balasan lain, semisal terbebas dari bala bencana, terhindar dari kesulitan, dan dianugerahkan keluarga yang bahagia. Maka yang terpenting adalah kita berbuat baik kepada sesama. Urusan balasan Allah lah yang mengerti dan apa yang pantas untuk kita. Jika kita merasa teraniaya ataupun tersakiti pada saat ini, mungkin itulah balasan Allah atas apa perbuatan kita yang dahulu. Disadari maupun tidak disadari, maka yang terbaik adalah menerima segala pemberian Allah walau itu terasa sakit. Bahwa itulah balasan Allah atas perbuatan kita terdahulu. Itu adalah sarana sebagai penebusan dosa kita yang terdahulu. Maka hal yang terbaik adalah menerima dengan sabar dan selalu memperbaiki perbuatan kita. Semoga tayangan ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.